Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan. Mari ikuti video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pada video, saya akan memberikan sebuah pantun terlebih dahulu. Di pagi hari menjelang mentari. Perkenalkan, nama saya Iksan. Bersama saya menjelajahi hari, mencari ilmu dan wawasan. Dan di sini saya akan mengeksplor sebuah tempat wisata, yaitu kolam renang Kamboja Indah. Yang mana kolam renang Kamboja Indah itu berada di Pekanbaru. Jaraknya sekitar 30 menit dari kos saya. Dan marilah kita lihat keseruan yang akan saya lakukan. Cekidot. Nah teman-teman, sebelum keluar dan berpanas-panasan, alangkah lebih baiknya kita menggunakan sunscreen terlebih dahulu ya. Saya menggunakan sunscreen jenis KAF. Sunscreen ini mampu melindungi kita dari sinar matahari langsung. Nah untuk selanjutnya saya juga menggunakan hand body dari Marina ya teman-teman. Marina ini sudah anti UV dan untuk body lotion. Dengan Marina ini kulit kita tampil lebih cerah, merata dan terasa kenyal teman-teman. Nah, karena itu alangkah baiknya kita melakukan prosedur keamanan dan keselamatan agar kita terhindar dari panas dan kejadian yang tidak diinginkan. Seperti yang pertama, menggunakan jaket. Yang kedua, menggunakan masker. Dan terakhir, menggunakan helm. Dan pastikan agar mengklikkan ininya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai prosedur keamanan dan keselamatan agar nyaman di jalan dan terhindar dari panas. Kamera off. Nah teman-teman, untuk menuju ke lokasi kolam renang Kamboja Indah, saya start dari Jalan Merpati dan tembus ke Jalan Subrantas teman-teman. Nah teman-teman, lurus dari Jalan Subrantas dan akan sampai pada pembelokan kiri sebelah saya ada Jalan Manyar Sakti. Nah ini dia Jalan Manyar Sakti, dan akan lurus terus hingga nanti kami akan menemukan jalan besar lagi teman-teman. Dan di jalan itu kami akan mengikuti arah sampai menuju ke kolam renang Kamboja Indah. Daripada membahas jalan, saya akan membahas kilas balik sedikit tentang kolam renang Kamboja Indah teman-teman. Kolam renang Kamboja Indah ini telah dibangun sejak tahun 2019. Nah, karena ada pandemi di 2019 itu, bagaimana kolam renang Kamboja Indah ini bertahan? Nah, mari kita saksikan video saya berikutnya ya nanti ya. Dan bagaimana dikembangkannya kolam renang Kamboja Indah ini hingga sampai saat seperti ini. Dan mana tahu juga akan ada event-event yang bakalan diadakan di kemudian hari. Dan juga mana tahu juga akan ada tokoh-tokoh penting yang bakalan datang ke Kamboja Indah ini. Kira-kira bakalan dapat potongan harga nggak ya kalau kita membawa banyak rombongan, atau kita bersama-sama bakalan dapat diskon, atau kita juga sudah membership tuh di sana bakalan dapat potongan harga tidak? Nah, mari kita tanya-tanya kepada pengunjung dan pengelola kolam renang Kamboja Indah itu teman-teman. Apakah kalian penasaran juga seperti saya? Mari kita lihat nanti ya. Oke teman-teman, itulah kilas balik sepertinya yang akan saya kolam renang Kamboja Indah teman-teman.
Dan juga sepertinya saya juga sudah dekat nih dengan kolam renang Kamboja Indahnya. Kira-kira bagaimana ya bentukan tempat, lokasi, dan suasana kolam renang Kamboja Indah ini? Ini gerbang masuknya saja sudah disungguhi pemandangan yang asri ya teman-teman. Lihat di samping kiri dan kanan saya masih seperti rerumputan hijau. Sepertinya udara di sini segar. Nah, itu gerbang kolam renang Kamboja Indah, teman-teman. Kita parkir dulu. Oke, kita sampai, teman-teman. Nah teman-teman, di awal masuk setelah parkir itu kita langsung disungguhi seperti taman bunga untuk bersuah foto. Bisa kalian mengajak atau seperti keluarga atau pasangan kalau ada kalau ada yang punya pasangan gitu, bisa berfoto di sini di untuk Taman Kamboja Indah. Dan juga di sini juga ada tempat ikonik buat berfoto-foto, foto seperti taman yang asri dan pemandangan bunga indah. Nah di sini juga ada nih lote. Karena saya lagi sendiri, saya foto sendiri dulu ya. Oke, selanjutnya mari kita coba review di dalamnya ya. Sebelum itu mari kita titipkan ke tempat penitipan nanti ya. Nah teman-teman, kita sudah datang di Taman Kamboja Indah. Mari kita review dulu kolam renang ini. Dan untuk pembayaran tiket bisa di sini. Pak, di sini untuk membayar tiketnya 15.000 per orang. Yang aktif umur 3 tahun ke bawah. Oh, umur 3 tahun ke bawah gratis. Terima kasih informasinya. Pada pandangan pertama kita dapat melihat taman bunga yang indah ini ya teman-teman. Lanjut sebelah kiri saya ada taman bunga juga. Di sini ditanam berbagai tumbuhan. Cukup. Lanjut ke atas. Ya, teman-teman, di sini juga disediakan tempat untuk nongkrong ya. Nongkrong di sini. Dari atas ini kita bisa melihat kolam renang Kamboja Indah dengan luas. Oke, kita lanjut ke atas sana. Oke teman-teman, sepertinya kolam renang Kamboja Indah ini cukup menarik ya. Sepertinya masih asri gitu loh. Ada taman bambu dan dedaunannya masih sejuk gitu. Dan juga di belakang saya juga ada seperti hutan atau perbukitan gitu ya. Cocok lah untuk tempat rekreasi healing gitu. Nah, sepertinya jalan ke bawah masih kosong. Mungkin akan ada pembangunan ke depannya di dalam sini ya. Oke. Kita turun ke bawah lagi. Baik teman-teman, saya sekarang sudah berada di kolam renang Kamboja Indah dan di samping saya sudah ada salah satu pengurus atau pengelola kolam renang Kamboja Indah. Jadi saya akan mulai sesi wawancaranya. Kalau boleh tahu nama abang, boleh. Saya Rizal dan saya nanti dari pemilik kolam renang Kamboja Indah ini. Ini mertua saya, bapak dari istri saya. Kalau boleh tahu Bang, pembangunan kolam renang Kamboja Indah ini sudah sejak kapan? Kita itu mulai bangun itu mulai 2019. Selesai diperkirakan 2019 akhir. Ketika 2020 awal itu kita meresmikan itu tahun umum ya. Paling 2 minggu atau 3 minggu kemudian masuklah pemberitahuan dari pemerintah, oh
Indonesia ini terdampak COVID. Jadi dilaranglah untuk tempat-tempat wisata itu berkerumun. Ya, jadi otomatis kita baru buka tapi sudah tutup lagi. Jadi Saat COVID itu ditutup sepenuhnya, Bang. tutup sebenarnya. Tidak boleh ada kegiatan. Jadi bagaimana caranya setelah kapan dibuka lagi, Bang? Nah, kalau buka lagi itu kira-kira ya 2023 ya Pak ya. Pokoknya setelah pemerintah mengeluarkan edaran tempat wisata itu sudah boleh beroperasi, barulah kita beroperasi. Walaupun dengan syaratnya seperti tidak 50%, pembatasan 50% waktu itu. Terus wajib ada alat kebersihan ya, cuci tangan apa segala macam itu kan harus sedia. Terus apa pengukur suhu. Aduh. Dan itu setiap ada agak ramai sedikit itu dikunjungi sama pemerintah daerah sama polisi ngecek apakah ini memang melebihi yang dibolehkan pemerintah atau enggak. Kalau melebihi kapasitasnya disuruh tutup, tidak boleh juga gitu. Jadi memang seperti ya ngerti lah kalau zaman COVID kan antara hidup dan tidak hidup begitu ibaratnya gitu. Yang penting bertahan saja. Jadi selama COVID itu bisa disebutkan bahwa kegiatan itu ditutup dan setelah COVID hampir mereda, maka diberikan 50%. Iya, pokoknya kita memang menurut pada pemerintah lah. Apa kata pemerintah kita laksanakan ya agar soalnya kan konsekuensinya pada saat itu tutup permanen. Orang usahanya dilarang ataupun segala macam kan begitu konsekuensinya. Jadi kita tetap pada menurut pada peraturan pemerintah. Baik, Bang, selanjutnya kalau boleh tahu untuk pembiayaan pembuatan tempat ini kira-kira berapa, Bang? Kalau pastinya saya jujur nggak tahu juga ini kan karena murni ini kan orang tua ya kan jadi kalau untuk biaya pasti itu cuma tahu saya lagi memang masalah pengeluaran sih nggak ngerti paling yang saya tahu ya hanya biaya tiket masuknya kan 15.000 itu semua mau dia besar mau dia anak kecil itu per orang 15.000. Apakah 15.000 setiap hari, Bang, atau Iya setiap hari. Nah, kita pukul rata sama aja tidak ada beda mau dia weekend mau paling di hari raya. Nah, paling eventnya hari raya saja yang itu pun hanya naik 20.000. Jadi atau 25 paling mahal tergantung lah. Kira-kira menurut Abang apakah bisa dikirakan ya. Sisi 500 juta mungkin ada lah ya mungkin ya saya tapi itu jangan dijadikan acuan di patokan dia karena jujur saya keuangan nggak tahu itu kan murni dari orang tua. Ya sebenarnya, Bang, kalau untuk ada nggak ikan-ikan terdekat dalam 5 tahun terakhir atau kedepannya? Kalau event kita belum pernah ngadain cuma sistem di sini rata-rata itu biasanya sistem bookingan itu kalau yang sudah itu biasanya ada kerjasama sama sekolah-sekolah. Jadi sekolah itu mengadakan kayak pengambil di olahraga, dia booking apa kita itu sehari gitu kan. Jadi sistemnya mau berapa pun banyak dia satu hari itu dia aja isinya, orang lain nggak boleh masuk. Paling begitu sistem kalau jadi Kalau seperti itu, Bang, berarti ada dapat potongan diskonnya, Bang? ya dia bukan potongan diskon tapi sistemnya sudah mau berapapun orang yang masuk harganya sudah tetap ya tapi biasanya itu kan di atas 100 orang. Coba selanjutnya ada nggak menurut Abang kelebihan tempat ini dibanding tempat yang lain? Kalau kelebihan pasti lah terutama karena kami bergerak di bidang kolam renang ya untuk airnya yang paling kita menjaga kualitas air ganti airnya juga kita sering obat pH netral air itu kita wajib. Jadi kalau komentar-komentar yang sudah mereka coba berenang di tempat kita ini sama tempat yang lain, mereka mengakui favoritnya tidak terlalu terasa di tempat kita. Jadi anak-anak pun aman. Makanya ya tempat itu lain selain harganya murah, tapi tempat kita juga kualitasnya terjamin. Jadi, Bang, kalau misalkan adakah sebelumnya topik-topik penting yang pernah itu? Penting kalau saat ini pernah itu dulu ada bapak mantan bupati Pekanbaru
Pak Ahmad dulu Pak. Ya, Pak Ahmad. Terus baru-baru ini Pak Bome, Pak Bro. Baru-baru ini ya kan kebetulan kan dia mencalonkan itu mencalonkan kota kita gitu. Kasih bang selanjutnya. Oh, adakah ini bang yang mau ditambahin di kolam renang ini? Misalnya fasilitas apa? Kalau ini ya, untuk kedepannya pasti kita pasti punya planning lah ya. Cuma kan semua itu tergantung pada dana lah balik ya kan begitu. Kalau kita punya ke depan itu pasti berharap ya kita rencana membuat seperti konten. Jadi orang kan selain berenang itu jadi bisa nyenang gitu. Seperti konsepnya kayak di Harau lah gitu. Tapi ya itu kan balik lagi ke dana. Sampai saat ini belum ada. Iya, karena itu untuk bertahan waktu COVID aja kami habis-habisan. Yang penting karena menjaga air itu lebih sulit memeliharanya supaya pH-nya dapat itu tuh itu memang sangat-sangat sulit ya. Apalagi nyari orang yang tertentu. Bang, seperti itu sedang ditanyakan bang. Ada informasinya dan terima kasih ya bang. Iya sama-sama. Terima kasih ya buat dia juga teman kolam ini juga jalan sampai terus dan berkembang terus. Oke, terima kasih banyak bang. Kalian juga sukses di dunia dan akhirat juga berguna bagi bangsa juga. Oke teman-teman, sepertinya itu saja yang dapat saya dapatkan informasi dari pengelola atau pengurus. Dan marilah selanjutnya kita mencari informasi dari pengunjung kolam renang Kamboja Indah ini. Gitu. Nah teman-teman, di samping saya sudah ada salah satu pengunjung kolam renang Kamboja Indah. Ya, kalau boleh. Adek nama siapa? Restu Junarta. Restu Junarta. Ya. Oh, asal adek dari mana? Jalan kaki 4. Jalan kaki- Tongkol. Jalan ke keempat. Jalan Tongkol. Tombol. Nah, jadi bagaimana nih menurut adek tentang kolam renang ini? Enak am. Mantap. Enak, mantap. Ya. Seru berarti ya. Seru am. Ada nggak menurut adek fasilitas yang perlu ditambah atau kurang gitu? Sangat pas. Kenapa? Udah cukup berarti. Jangan. Jadi berarti nggak ada yang seperti mau adek tambahin misalnya kalau kolam seluncuran tinggi gitu atau tempat benennya gitu? Ya ada. Nggak ada. Oke. Berarti berapa rating adek tentang kolam renang Kamboja Indah ini? Dari 1 sampai 10. 10 am. 10. Ya. Oke, berarti kolam renang ini sangat sudah bagus sekali ya. Ya. Bagus am. Kasih atas waktunya deh. Ya. Apa dong? Boleh selanjutkan lanjut. Ya. Iya. Oke teman-teman, sepertinya itulah informasi mengenai kolam renang Kamboja Indah ini dari salah satu pengunjung. Dan mari kita lanjut review lagi. Gitu. Nah teman-teman, di samping kiri saya itu ada untuk taman bermain anak-anak kalau habis berenang kan. Dan ayunan seperti itu, dan di sebelah kanan saya mari kita lihat review kolam renangnya. Ini kolam renangnya tuh dalam 50 cm kira-kira ya, dari informasi yang saya dapatkan dari adik tadi. Dan pH air itu cukup bersih dan dijaga dengan baik pH-nya, dan airnya itu diganti cukup rutin. Di sebelahnya ada kolam renang. Oh ya, di kolam renang ini kalian dilarang untuk membawa makanan ya. Dilarang karena itu dapat mempengaruhi kualitas bersih airnya tersebut. Di kolam renang saya itu ini sekitar sepinggang saya ya, pinggang. Jadi nanti kalau saya mau mandi saya bisa review, tapi kalau enggak ya. Dan kita lanjut di sebelah sana. Nah, di bagian sini airnya cukup dalam ya, sekitar segini saya.
Oke, bisa diuji nanti. Oke. Di sebelah kanan saya juga ada tempat duduk dan tempat taman seperti untuk bersuah foto ya. Juga apabila setelah selesai berenang, kalian bisa membilas tubuh badan kalian yang sudah habis berenang itu dengan air bilas ini. Dan juga tidak afdol rasanya kalau di kolam renang itu tidak ada kamar ganti atau juga toilet ya. Seperti biasa toilet pria itu dan wanita itu harus dipisah ya teman-teman. Sini disediakan musola untuk kita orang tua pengunjung untuk sholat. Di sini juga terdapat seperti ember untuk air terjun itu, dan juga ada kolam renangnya. Terus juga ada kolam pancur dengan payung sekaliannya. Nah, untuk sepertinya di belakang saya ini juga ada kolam untuk khusus untuk mandi salju. Jadi biasanya mandi salju ini diadakan waktu sore-sore hari. Nah, apabila teman-teman datang di sore hari, kalian akan dapat menikmati kolam mandi salju ya. Oke. Lanjut. Nah, begitulah teman-teman kira-kira review dari kolam renang Kamboja Indah ini. Apakah dari teman-teman merasa ini worth it atau bagaimana? Dan apakah ada gak tantangan buat saya mereview kolam renang atau tempat rekreasi lainnya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Nah, see you di next vlog saya. Membeli gelang dari tembaga. Tembaga diambil dari rumah asih. Sekian review Taman Kolam Renang Kamboja. Saya ucapkan terima kasih.